Tuhan, ini kami, diri kami rindu memiliki hati sebagai seorang hamba. Tetapi kami juga mau mengingat bahwa Engkau pernah berkata, aku tidak lagi menyebut Engkau hamba, tetapi menyebut Engkau sahabat. Biarlah kami menyadari siapa status kami di hadapan Tuhan. Kami adalah sahabat-sahabat Tuhan. Bahkan kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang telah diangkat Tuhan, anak-anak yang terkasih. Tuhan, hari ini kami rindu Engkau berbicara kepada kami secara pribadi. Supaya kami yakin, supaya kami teguh di dalam Engkau. Kami tahu apa identitas kami di dalam Engkau. Kami adalah anak-anak-Mu yang terkasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Kuasailah setiap kami, hamba-Mu yang menyampaikan maupun anak-anak-Mu yang duduk dan mendengarkan. Biar hati dan pikiran kami terfokus kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman semua, teman-teman MYC ya, saya mengajak kita baca satu bagian firman Tuhan dari Lukas ya, Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32 ya. Cukup panjang hari ini, tapi mari kita memperhatikan satu perumpamaan ini ya yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Dan kepada orang-orang banyak di situ ya. Kita buka Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Mari kita sama-sama menyimak, saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku." Dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Mari kita perhatikan bagian ini baik-baik ya teman-teman. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah lalu ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk.
Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita. Teman-teman, kenapa ada judul enggak ya? Oh, ini enggak usah ditampilkan dulu juga enggak apa-apa ya. Judul atau tema kita hari ini tentang the parable of the older son. Kenapa ya? Ada yang tahu enggak? Ada apa sih dengan anak sulung ya yang kita baca? Atau kenapa pengurus memilih anak sulung gitu ya? Padahal kayaknya tema ini lebih anak yang hilang ini anak bungsu enggak sih? Apa menurut teman-teman? Kenapa? Kenapa anak sulung ya? Kenapa judulnya memang enggak ada sebenarnya di Alkitab, Parable of the Prodigal Son ya harusnya. Tapi pengurus memilih atau dia mau menggarisbawahi atau kita hari ini mau bahas tentang the older atau the elder son, anak sulung ini gitu ya. Ada apa dengan anak sulung ini? Siapa sih anak sulung itu menurut teman-teman siapa? Menurut teman-teman atau siapa yang identik dengan dia? Ada yang mau jawab, kasih pendapat? Siapa sih anak sulung? Kalau dari bacaan kita, kira-kira siapa teman-teman? Ada? Mau kasih komentar? Hamba Tuhan. Oke. Wah, saya nih ya. Saya dan Ko Budi. Siapa lagi? Kira-kira siapa sih anak sulung ini? Hah? Ahli Taurat. Orang-orang Farisi, para ahli Taurat. Ya, oke ya, kita lihat ya lebih dalam lagi. Teman-teman, kisah anak bungsu itu kebanyakan ya ketika kita baca, fokus perhatian kita ini kepada anak bungsu ya, ketika kita mendengar, membaca atau menyimak perumpamaan yang Yesus katakan ini ya tentang anak yang hilang. The parable of the prodigal son ya. Anak bungsu yang kembali pulang itu, wah kita sering ya temukan di dalam kesaksian-kesaksian orang-orang bahkan hamba-hamba Tuhan. Dulu yang hidupnya berantakan, dulu yang hidupnya bejat, dulu yang hidupnya amoral, dulu yang gak percaya sama Tuhan. Nah kita sering ya dengar ya kisah seperti itu. Sampai suatu titik terendah di dalam kehidupannya, dia berjumpa dengan Yesus gitu ya. Kemudian ada kisah pertobatan yang luar biasa, yang biasanya mereka itu menginspirasi gitu ya. Menginspirasi orang-orang berbondong-bondong mau dengar, wah ini dulu orang gak karuan, ini dulu berandalan, ini dulu orang bejat lah gitu ya. Tapi dia bertobat ikut Yesus gitu ya. Itu seringkali, wah kita mau undang juga ya kira-kira ya. Kita pengen juga ya nih denger gitu ya. Kita sebagai orang Kristen, wah ini kesaksian yang menguatkan kita ya. Kalau bisa kita undang aja kesaksian di gereja kita ya. Nah tapi teman-teman kisah the elder son atau the older son ini atau anak sulung ini cenderung yang ya klise lah ya, kayak enggak menarik, biasa aja gitu ya. Namun bisa jadi ini justru sebagian besar kita orang Kristen, kemungkinan ini adalah kisah kita teman-teman ya. Ini tentang kita, sebenarnya ini relate banget dengan kehidupan kita, sebenarnya ini relevan banget dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita bilang kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang Kristen, kita orang-orang percaya ya. Ini sangat relevan dengan kita. Nah saya ingin kita memperhatikan gambar yang tadi ya di slide saya.
nggak ada apa-apa, hanya ada satu gambar ini ya. Kita mungkin pernah baca ya, kita mungkin pernah baca ada seorang penulis yang menulis buku begitu ya tentang ini. Renungan dia, pengobservasian dia, The Return of Prodigal Son ya by Rembrandt. Rembrandt yang menulis, yang melukis lukisan ini. Boleh ditampilkan lukisan yang tadi? Lukisan, halo operator, kesulitan menampilkan yang tadi. Nah, tadi udah ditampilkan ya di awal. Nah, lukisan ini terpajang di satu museum ya. Saya nggak ingat museum apa begitu ya. Tetapi ini lukisan dari Rembrandt ya, dengan judul dia menafsirkan atau menginterpretasikan perumpamaan Yesus ini ya, tentang anak yang hilang gitu. Nah, penulis Henry J.M. Nouwen ya di dalam bukunya dengan judul yang sama dengan lukisan ini, dia menuliskan tentang observasinya ya, tentang dia amati lukisan ini, kemudian dia kaitkan dengan apa yang Yesus katakan di dalam Lukas yang kita baca tadi gitu ya. Kemudian dia menginterpretasikan ya, dia menafsirkan apa sih kira-kira artinya. Nah, teman-teman digambarkan ada sosok laki-laki ya, ada sosok laki-laki berjenggot dengan jubah gitu ya. Dengan jubah kalau kita lihat ini ada sebelah kiri gitu ya, kemudian sebelah kanan gitu ya. Sebelah kiri kita bisa langsung menerka ya. Oh, ini gambar atau lukisan bapak yang menerima anaknya pulang gitu ya. Anak bungsu yang mengembara jauh, pergi pesta pora, habisin duit, dia datang, ya kita lihat bajunya yang compang-camping, dia datang kepada bapaknya peluk dia. Tapi di sebelah kanan kita lihat ada yang pakaiannya mirip bapaknya gitu ya. Pakaiannya mirip bapak dengan jubah, dengan jenggot yang panjang ya. Berdiri di sisi kanan, dia lihat ke arah bapak dan ke arah anak bungsu yang datang itu ya. Kalau kita bandingkan ya, di lukisan bapak itu ada cahaya terang gitu ya. Kita lihat ya ada kontras ya di dalam lukisan itu. Bapak sama anak itu ada cahaya terang dari atas yang melingkupi mereka ya, menerangi dari bapak itu sampai ke anak bungsu itu ya. Sementara di sosok sebelah kanan, sosok lukisan yang ada di sebelah kanan itu ada jarak ya, ada jarak, kemudian ada sih cahaya ya, ada cahaya yang sama sebenarnya, wajahnya juga ada cahaya, tapi tangannya kita lihat terkatup begitu ya, tangannya dia pegang tongkat begitu ya, dia ada bayangan tipis gitu ya, sambil megang tongkat dia mengisyaratkan ada satu gestur tertutup, ada satu penolakan. Sangat kontras dengan gestur bapak yang tangannya itu merangkul, memberkati, memeluk dengan hangat, penuh penerimaan, ada kasih gitu ya. Nah, segera kita bisa nyimpulkan, oh sebelah kanan inilah anak bungsu begitu ya. Ini interpretasi dari seorang pelukis ya, seorang seniman yang melukis tentang perumpamaan ini dengan pengalaman hidupnya gitu ya. Nah, teman-teman kalau kita lihat di dalam seri perumpamaan Yesus gitu ya, pasal 15 itu bicara soal sesuatu yang hilang ya, kalau kita perhatikan. Coba teman-teman lihat di dalam Lukas pasal 15, apa yang pertama, apa yang hilang? Perumpamaan tentang domba yang hilang gitu ya. Terus yang kedua, perikop berikutnya, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan yang terakhir, perumpamaan tentang anak yang hilang ini ya. Nah, kalau di dalam perikop ini kita tahu gitu ya, siapa sih yang hadir di sana? Siapa sih yang lagi dengar Yesus bercerita atau menyampaikan perumpamaan itu ya? Di sana dicatat di dalam Injil Lukas ada pemungut cukai dan orang-orang berdosa, ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang di sana para ahli Taurat dan orang Farisi itu bersungut-sungut ya, karena Yesus makan gitu. Yesus bersama-sama dengan sekelompok orang yang dianggap sampah masyarakat itu loh.
Jadi orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu orang-orang yang menjengkelkan ya, yang memuakkan buat orang-orang Farisi. Mereka itu dijauhi karena mereka sampah masyarakat kayak gitu teman-teman. Nah makin mengerucut sampai kepada perumpamaan tentang anak yang hilang ini ya. Ada dua karakter di dalam perumpamaan anak yang hilang ini. Ada karakter anak bungsu dan anak sulung. Ini semakin jelas mewakili ada dua kelompok audiens Yesus tadi ya di awal. Di awal pasal 15 itu disebutkan ada para pemungut cukai, ada orang berdosa, ada orang Farisi dan para ahli Taurat begitu ya. Jadi anak bungsu ini mewakili para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Sementara itu anak sulung adalah mewakili tepat ya tadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat gitu. Nah teman-teman kita seringkali merefleksikan ya kehidupan kita dengan perumpamaan Tuhan Yesus ini, kita seringkali mengidentifikasi diri kita itu dengan anak yang bungsu gitu ya. Makanya tadi ketika saya tanya siapa sih anak sulung itu gitu ya. Oh hamba Tuhan gitu ya, ini dia gitu ya. Contoh Randy ini ya, bukan saya gitu ya. Karena kita seringkali mengidentifikasikan kita, saya ini orang berdosa gitu ya, saya seperti anak bungsu yang terhilang gitu loh. Saya ini yang begitu mudah dikuasai berbagai hal di dalam dunia ini yang menarik saya gitu ya. Tapi kita jarang, bahkan mungkin kita nggak pernah mengidentifikasikan diri kita dengan anak sulung. Nah teman-teman, anak bungsu seorang yang terhilang begitu jauh dari rumah, tapi kemudian berbalik pulang, bapaknya menyambut dengan hangat gitu ya. Tetapi teman-teman Injil yang ada pada kita ya, firman Tuhan Injil yang kita baca itu tidak pernah melewatkan satu tokoh ini gitu ya. Tokoh antagonis, ya tokoh yang seringkali dikecam sama Yesus, tapi selalu ada ya dicatat di dalam Injil. Siapa mereka? Kelompok orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Ya, kalau kita lihat di sepanjang Injil mereka ada dari depan sampai belakang gitu ya. Mereka tokoh antagonis yang Alkitab tidak pernah lewatkan. Teman-teman di dalam perjalanan iman kita sangat besar kemungkinan jangan-jangan kita itu lebih mirip mereka ya. Karakter anak sulung itulah kita gitu loh. Bukan hanya hamba Tuhan ya yang mungkin identik dengan orang Farisi, ahli Taurat yang hafal firman Tuhan, mereka yang melayani, tapi juga kita ya sebagai anak-anak Kristen, orang-orang percaya, bisa jadi itu kita. Teman-teman perumpamaan tentang anak yang hilang, jadi bukan hanya judulnya ya, perumpamaan tentang anak yang hilang, ini bukan berbicara tentang anak bungsu aja ya. Anak bungsu yang meninggalkan rumah untuk mencari kebebasan, kesenangan di negeri yang jauh, kemudian hilang tersesat, dia melarat jatuh miskin. Tetapi perumpamaan ini juga berbicara tentang seorang yang tinggal di dalam rumah yang gak kemana-mana. Yang selalu ada di rumah bapaknya, tetapi menjadi orang yang terhilang. Dia tersesat di dalam rumahnya sendiri. Apa sih yang dilakukan seorang yang tinggal di dalam rumah gitu ya? Teman-teman bayangkan seorang anak rumahan gitu ya. Yang saya nggak tahu, kalian anak rumahan nggak? Atau nggak pernah di rumah gitu ya. Tapi coba bayangkan ya, bayangkan satu karakter ya, ada anak baik-baik gitu ya, yang alim, nggak pernah main-main, yang ya senengnya di rumah aja gitu ya, jarang main-main keluar, jarang kumpul-kumpul sama teman-teman, jarang gitu ya. Jadi di rumah aja dia seorang putra atau seorang putri yang ya melakukan hal-hal baik gitu ya, nurut, baik, manis, penurut gitu ya. Dan secara terlihat di luar dia melakukan semua yang manis itu ya, tetapi di dalam dirinya ia mengembara jauh gitu ya. Fisiknya ada sih di rumah, nggak kemana-mana, tetapi di dalam hatinya dia menjauh dari bapaknya, dia menjauh dari orang tuanya. Teman-teman mungkin kita bukan anak rumahan ya, tapi juga kita bukan anak berandalan ya, yang bikin onar di jalanan ya, yang mabuk-mabukan, enggak ya. Di mata orang tua kalian mungkin kalian anak yang baik ya, berbakti, berprestasi, membanggakan ya, kalian rajin seperti ini, pergi ke gereja.
Tapi ada banyak hal di dalam diri kita yang kita simpan rapat-rapat. Kita nggak mau orang lain tahu, kita nggak mau orang tua kita tahu. Kita nggak mau bapak kita tahu. Kita pendam, kita tahan sendiri. Teman-teman, anak sulung melakukan semua tugas gitu ya. Kita bicara tentang anak sulung. Anak sulung itu penuh tanggung jawab. Dia melakukan tugas, dia kerja keras setiap hari. Dia penuhin semua apa yang dipercayakan kepada dia. Tapi semakin dia melakukan semuanya itu, semakin dia merasakan gak happy. Semakin dia merasakan, wah hidup gue gak bebas. Kenapa? Karena gue punya tanggung jawab ini, gue harus lakukan ini. Ya gue anak yang baik gitu, gue gak bisa meninggalkan apa yang sudah dipercayakan gitu ya. Teman-teman lihat apa yang dilakukan si sulung ya di dalam ayat yang ke-29. Mari kita perhatikan ayat 29. Dikatakan telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Melayani kalau saya boleh bahasa lain, telah bertahun-tahun aku menjadi hamba Bapak gitu ya. Melayani Bapak jadi hambanya gitu, jadi kasarnya jadi babunya Bapak di rumah ini, saya itu jadi pembantu gitu. Aku belum pernah melanggar perintah Bapak. Aku nggak nurut begitu ya. Teman-teman kira-kira bagaimana cara dia mengucapkan? Apakah dia mengucapkan, Bapak, saya udah bertahun-tahun loh melayani Bapak gitu ya. Saya nggak pernah melanggar perintah Bapak. Nggak gitu kan, dia ngomong, Bapak telah bertahun-tahun, aku itu jadi pembantu di rumah gitu ya, yang selalu mengerjakan semuanya. Aku nggak pernah melanggar perintah Bapak dengan marah kan itu. Ayat 28 mengatakan maka marahlah anak sulung itu. Ia nggak mau masuk gitu ya. Dengan kemarahan bukan. Teman-teman kadang kita mengidentifikasikan diri kita dengan anak bungsu ya yang tadi. Yang hidup dalam hawa nafsu, yang pengen ini, pengen itu. Tapi susah nggak sih kita itu mengakui atau menemukan bahwa di dalam kehidupan kita secara rohani ada kepahitan-kepahitan, kejengkelan-kejengkelan, kemarahan-kemarahan yang kita simpan rapat-rapat baik-baik yang kita tekan di dalam hati kita. Oh gue anak baik, gue orang Kristen yang baik. Gue gak seharusnya melakukan kayak gitu. Bagi kita yang tinggal di rumah Bapa ya, yang seperti teman-teman rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin melayani jadi pengurus ya, atau bahkan saya mau katakan jadi hamba Tuhan seperti saya, ini juga berbicara kepada saya ya, hamba Tuhan. Adakah beban di dalam diri kita untuk kita tuh selalu tampil baik? Dituntut jadi teladan, wah kita ini teladan buat orang-orang yang lain ya. Kita orang Kristen yang harus jadi contoh, kita harus taat sama perintah Tuhan. Melayani capek tapi gak boleh ngeluh gitu. Ada lagunya ya kan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kayaknya lagu sometimes gak relevan juga ya. Masa sih gue melayani gue gak boleh lelah gitu ya. Ya walaupun kita tahu ya bahwa itu lagu itu memberikan kita semangat, ayo memotivasi kita. Tapi kalau kita mau tilik ke dalam diri kita lagi, capek gak sih gitu ya. Dituntut selalu kamu tuh jadi anak yang baik. Dituntut kamu tuh selalu menampilkan, wah kamu itu baik, orang Kristen itu mengasihi, orang Kristen itu begini. Bahkan kita dengan sadar ya, wah gue gak mau ya, gue gak mau melakukan hal-hal buruk itu, gue gak mau. Gue bukan orang Kristen yang seperti itu, gue anak baik-baik ya. Kita gak mau jadi seperti itu. Teman-teman kadang kita juga bahkan menerima pujian gitu ya, loh kamu orang Kristen yang baik loh. Kamu udah melayani Tuhan jadi ketua misalnya ya, kamu sudah melayani jadi WL, kamu jadi contoh yang sangat-sangat baik. Kita terima pujian untuk serangkaian kebaikan yang kita lakukan. Tetapi kita mempertahankan beban predikat itu loh gitu. Iya enggak sih gitu. Ada sesuatu predikat yang dilabelkan ke dalam diri kita. WL yang baik gitu ya, WL teladan. Atau apa orang Kristen yang wah doing good everything gitu ya. Teman-teman pernah nggak kita ngerasa iri ya dengan orang yang melakukan dosa tertentu tetapi hidupnya baik-baik aja, hidupnya mulus-mulus aja, fine-fine aja gitu ya.
Pernah gak sih kalian bahkan berandai-andai, seandainya gue jadi orang yang kayak gitu ya gitu ya. Misalnya ya kalian anak baik-baik, nggak pernah clubbing, nggak suka yang begitu-begitu, cobain yang aneh-aneh juga nggak pernah. Tapi pernah nggak sih kita berpikir, kalau gue lakuin ini, kayaknya gimana ya, kayaknya asik ya gitu ya. Kayaknya keren juga ya gitu. Misalnya gitu ya, dosa-dosa tertentu yang ya kayaknya itu dilakukan orang di luar sana dengan wajar, biasa lah gitu ya. Ngomong kata-kata yang kasar, atau misalnya pacaran yang tidak kudus, ya yang melibatkan kontak fisik berlebihan, atau korupsi kecil-kecilan lah gitu ya. Atau ya tipu-tipu orang dikit lah gitu ya, menghalalkan segala cara untuk satu tujuan kita. Itu kan biasa ya orang di luar sana lakukan. Tapi kenapa ya kok saya nggak berani gitu ya? Saya nggak berani kabur dari rumah kayak anak bungsu itu yang wah dia enjoy aja gitu ya, dia pergi dihabisin, dia berfoya-foya. Teman-teman saya mau sharing tentang kehidupan saya begitu ya. Saya dan cici saya tumbuh besar di keluarga yang broken lah ya. Mama papa saya bercerai dan saya melihat kehidupan cici saya sewaktu muda, dia seorang yang pemberontak gitu. Dia melakukan kenakalan-kenakalan remaja yang ya saya nggak mau sebutkan begitu ya. Sementara saya dari dulu anak yang baik-baik gitu ya. Yang kuai-kuai, diem-diem, nggak macam-macam gitu ya kira-kira. Ya saya berprestasi di sekolah gitu ya, mama itu sering kali, wah Randy kamu pinter, kamu bisa begini gitu ya. Yang perginya ke gereja, melayani, kayak begitu-begitulah ya. Kira-kira ikut ini itu di gereja. Mama saya menaruh harapan besar ke saya, karena melihat kayaknya anaknya yang lain nggak oke deh gitu, yang paling oke kayaknya Randy begitu. Tapi anehnya teman-teman, ada suatu ketika di dalam kehidupan saya masa begitu ya, ketika berhadapan dengan fakta yang menyakitkan, ketika saya merasa orang tua saya itu nggak bisa berikan apa yang terbaik untuk saya, yang paling minim sekalipun. Kok kayaknya orang tua saya nggak bisa ya, kok orang tua saya kayaknya nggak prepare ya, kok kayaknya orang tua saya nggak ngerti ya perasaan saya gitu ya. Saya berjuang jadi anak yang baik itu kayaknya bagi mama saya ya memang sudah semestinya kamu begitu. Take it for granted aja begitu ya. Ya memang sudah semestinya kamu tuh ngerti mama ini sulit begini, kamu harus jadi anak yang baik, kamu jangan jadi seperti cici kamu begitu. Ada kejengkelan, ada kemarahan, kok udah baik-baik tapi kok kayaknya hidup gue juga susah terus gitu ya. Mama gak ngerti, mama gak menyediakan apa yang saya perlukan. Kenapa sih kok gue gak hidup kayak cici gue aja yang suka-suka, yang melakukan ini dan itu gitu ya. Teman-teman kalau kita amati lagi ya kata-kata si sulung tadi ya. Ayat 29. Kalau kita amati apa yang si sulung katakan tadi ya. Dia menyerang bapaknya dengan apa? Dengan pembenaran diri. Saya melayani bapak bertahun-tahun. Ada juga dia mengasihani diri saya gitu ya, mengasihani diri sendiri gitu. Dia mengatakan, nggak pernah kok bapak memberikan seekor anak kambing untuk saya bersenang-senang gitu ya. Ada kecemburuan terhadap adiknya, dia membandingkan dirinya dengan si anak bungsu, si adiknya itu. Ada keluhan-keluhan yang begitu dalam yang akhirnya muncul keluar. Karena satu momen itu dia jengkel banget bagaimana bapaknya itu memperlakukan adiknya, si anak bungsu yang tiba-tiba datang, tiba-tiba dia kembali pulang. Teman-teman, keluhan yang datang dari hati yang merasa gue nggak pernah itu mendapatkan yang selayaknya gue dapatkan gitu ya. Teman-teman merasa sudah berusaha sangat keras dalam sesuatu gitu ya. Teman-teman kerja keras, sudah cukup lama, merasa sangat banyak melakukan ini dan itu, tetapi tetap nggak menerima apa-apa. Yang orang lain itu kayaknya dapatkan dengan gampang begitu ya. Mereka melanggar, mereka nggak hidup seperti orang Kristen, kayaknya mereka fine-fine aja, hidupnya enak. Tapi gue jadi orang Kristen, gue berjuang setengah mati,
nggak dapat-dapat juga gitu ya. Kenapa ya orang nggak ada yang bersyukur dengan keberadaanku gitu ya. Karena kita nggak dianggap, siapa sih lo gitu ya. Kenapa sih nggak ada yang ngajak gue gitu ya. Kayaknya orang-orang tuh ngajak temennya yang nggak baik itu enak banget gitu. Tapi sementara saya nggak ada yang ngajakin. Nggak ada yang peduli sama saya. Nggak ada yang mau happy bareng sama gue. Kayaknya nggak ada deh gitu ya. Atau nggak ada yang benar-benar serius menganggap kita seorang yang ada di sana gitu ya. Seorang yang seharusnya bisa diajak, bisa dikasihi. Teman-teman ada keluhan-keluhan yang kita bahkan nggak bisa katakan. Kalau rasanya pengen ngomong, tapi ketika kita ngomong, apa yang akan kita hadapi? Kita bakal dicap, wah lu tukang ngeluh gitu ya. Lu baru begitu aja kayak udah ngerasa gimana begitu ya. Makin gak ada orang yang mau tahan atau hidup dengan orang yang suka ngeluh. Teman-teman mari kita perhatikan kembali ayat 25 sampai 27 ya. Ketika anak sulung itu dengar, ayat 25 sampai 27, anak yang sulung itu ada di ladang, kemudian dia kembali pulang, dia berjalan ke rumah, dia dengar ada suara, wah ada nyanyian, bunyi-bunyian seruling. Maka langsung dia curiga, ada apa ini gitu ya. Dia dengar seperti itu, wah ini ada apa ini gitu ya. Dia kehilangan spontanitas dia, sampai-sampai dia itu gak bisa mengikuti suasana sukacita yang seharusnya ada di sana. Kenapa? Karena pikirannya penuh dengan curiga, ada apa ini gitu ya. Dia panggil salah seorang hambanya, ya kan, dia panggil salah seorang hambanya, kemudian dia tanya ada apa itu ya. Ada ketakutan ya di dalam diri si anak sulung ini, kalau gue tuh gak dianggap. Kalau gak ada orang yang kasih tahu gue apa sih yang terjadi sebenarnya. Dia merasa seperti dirinya itu diasingkan dari berbagai hal yang lagi happening saat itu gitu ya. Teman-teman mari kita merefleksikan kembali ke dalam kehidupan kita. Pernah gak sih kita itu merasa kita itu jengkel, hati kita itu dongkol ya. Ketika ada seseorang yang kita nggak suka, ya kita nggak bisa pungkiri ada orang-orang tertentu yang kita itu merasa nggak cocok, kita nggak suka dengan orang itu, apalagi dia yang wah sikapnya yang kayak, ngeselin banget gitu ya buat kita. Tapi malah dia jadi pusat perhatian buat orang lain. Tapi malah dia yang sepertinya diterima banyak orang. Kok gue enggak gitu ya. Atau ada enggak seseorang yang pernah menyakiti kita, yang sangat mengecewakan kita, yang bikin hidup kita sulit. Tapi dia nggak pernah minta maaf sama kita. Dia merasa, gue nggak pernah jahatin lo gitu ya. Gue nggak pernah berbuat salah kepada kamu gitu. Tapi kita tahu Tuhan itu mengasihi dia. Tuhan mengampuni dia. Hanya kita rasanya kita nggak benar-benar gitu ya belum bisa memaafkan dia. Toh dia orangnya tetap kayak begitu gitu. Seperti kita merasa ada ganjalan. Dia mengecewakan saya Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan ampuni. Teman-teman di dalam refleksi pribadi saya ya. Ketika saya baca bagian ini pelan-pelan saya merefleksikan lagi. Saya jadi ingat satu momen mengampuni gitu. Di dalam kehidupan saya. Sekaligus juga momen itu yang meneguhkan bahwa saya adalah seorang anak Tuhan. Seorang milik Kristus. Teman-teman ketika anak sulung itu berkata, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan Bapak belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Kemudian dia berkata, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing. Si anak sulung ini berkata seperti itu ya tadi kita baca. Teman-teman kalau boleh saya ganti. Belum pernah Bapak memberikan kepadaku seekor anak domba. Teman-teman hari ini kita periksa kembali kehidupan kita. Adakah kita merasa seperti anak sulung ini? Adakah anak domba Allah yang dikorbankan, yang darahnya itu sudah menebus engkau dan saya? Kalau kita ini orang yang sudah diselamatkan, kenapa kita tidak bisa mengampuni? Kenapa kita tidak bisa menikmati sukacita bersama dengan Bapa dan orang yang pernah menyakiti kita itu?
Teman-teman, jangan-jangan kita merasa Tuhan belum memberikan hidupnya buat saya. Jangan-jangan kita belum sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Yesus sudah menebus saya. Teman-teman, berikutnya tentang pulang ke rumah atau kembali ya dari pelarian. Kayaknya lebih mudah ya kita pulang, kita kembali atau kita bertobat dari satu hawa nafsu begitu ya. Kayaknya itu lebih mudah daripada kita pulang ke rumah dari sebuah kemarahan, dari sebuah kekecewaan yang terpendam, yang kita itu kadang bahkan kita nggak lagi mau ungkit hal itu gitu. Karena hal itu sudah jauh berakar di dalam hati kita, di dalam sudut hati kita, kita tekan dalam-dalam, kita nggak mau orang lain tahu. Kita nggak mau bongkar-bongkar itu, teman-teman. Perumpamaan anak yang hilang ini menyisakan ada satu pertanyaan. Gimana sih akhirnya anak sulung itu bisa pulang ke rumah? Yesus nggak pernah menceritakan bagaimana anak sulung itu akhirnya berdamai ya teman-teman. Ini menyisakan satu pertanyaan besar seharusnya bagi kita ketika kita baca. Kira-kira gimana ya nasibnya anak sulung itu? Apakah dia berdamai? Apakah dia mau masuk ketemu dengan sang adik yang baru pulang itu? Kita nggak tahu teman-teman ya. Bisa nggak sih anak sulung itu ditemukan kembali seperti anak bungsu? Dan bagi kita pertanyaannya, bagaimana saya bisa pulang dari ketersesatan kita atau keterhilangan kita di dalam kemarahan-kemarahan kita? Ketika saya merasa cemburu, ketika saya merasa saya ini hidupnya nggak bebas terpenjara dari apa? Dari ketaatan-ketaatan ya. Kita sebagai orang Kristen kita harus taat, kita harus bertanggung jawab. Teman-teman, kita tidak bisa mengerjakannya sendiri. Sama seperti Tuhan Yesus pernah berkata kepada seorang Farisi ya. Ada seorang Farisi lain yang bertemu dengan Tuhan Yesus yaitu Nikodemus. Tuhan Yesus itu berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Apa artinya? Tugas memulihkan ini harus adalah pekerjaan Allah di dalam diri kita. Kita hanya bisa dipulihkan karena Allah sendiri yang bekerja di dalam kehidupan kita, teman-teman. Teman-teman, ayat 28b tadi kita baca ya. Kita lihat, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Teman-teman, sama seperti Bapak yang menyambut anak yang bungsu itu yang sudah terhilang, dia pulang. Bapak itu juga berinisiatif. Dia keluar, dia cari anak sulungnya gitu ya. Anak sulungnya yang dia tahu, walaupun dia di rumah tapi hatinya gak pernah di rumah. Hatinya hilang di sana. Dari sekian banyak kata-kata tajam si anak sulung, Bapak aku udah melayani Bapak aku gak pernah melanggar perintah Bapak, tapi Bapak gak pernah kasih aku hal yang terbaik gitu ya. Dari sekian banyak kata-kata yang menyerang bapaknya itu, tapi bapak ini sama sekali dia tidak reaktif ya. Sama sekali dia tidak membalas. Bahkan dengan lemah lembut dia berkata, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Teman-teman, Bapak kita di sorga enggak pernah memaksa kita untuk kita pulang. Tetapi kesempatan itu tetap terbuka sampai hari ini. Meskipun Bapak mau, Bapak sangat rindu memulihkan kita dari kegelapan yang kita simpan ada jauh di dalam hati kita. Hari ini kita tetap masih bisa bebas memilih. Apakah kita tetap di dalam kegelapan kita, di dalam amarah, atau di dalam ketidakpedulian kita, atau kita mau melangkah ke dalam terang, dalam kasih Allah. Teman-teman, dari perumpamaan ini pertama, kita dapat belajar, kita melepaskan diri kita dari satu persaingan ya, atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Si sulung melihat anak bungsu, dia membandingkan dirinya, dia menganggap bapak itu lebih mengasihi anak bungsu daripada saya.
Jadi si sulung ini merasa saya semakin dikasihi ketika saya makin berusaha jadi orang yang baik, jadi anak yang baik. Teman-teman, faktanya Bapak itu sama-sama mengasihi kita. Kita semua orang berdosa dan dia sama-sama mengundang kita untuk kita kembali pulang. Kita berpartisipasi di dalam sukacitanya itu. Dia mengundang engkau dan saya, baik engkau anak bungsu, baik engkau anak sulung. Kita sama-sama diundang, ayo datang, ayo pulang. Di dalam kemarahannya anak sulung itu menempatkan bapaknya, adiknya itu orang asing bagi dia gitu ya. Adiknya seorang pendosa, dia anggap wah dia seorang yang hina, dia seorang yang rendah. Dia melihat ke bawah adiknya itu melakukan segala perbuatan itu. Sedangkan dia melihat bapaknya, wah bapaknya itu tuan gitu ya, seorang tuan dari hamba-hamba. Dia memandang tinggi bapaknya dengan takut. Teman-teman, sebagai anak sulung, kita perlu membiarkan bapak merangkul kita kembali. Bukankah kita selama ini bersama-sama dengan dia? Kenapa kita menjauhkan diri kita dengan kemarahan-kemarahan atau justru dengan ketidakpedulian kita? Tentu ini bukan dengan usaha kita. Kita membiarkan Allah sendiri yang bekerja di dalam hati kita. Yang kedua, kita perlu terus mempercayai dia dan hidup dengan rasa syukur, teman-teman. Sang Bapak tadi mengatakan, bukankah segala kepunyaan Bapak adalah kepunyaan kita gitu ya. Dia berbicara kepada anak sulung, bukankah semua kepunyaanku adalah kepunyaanmu? Bukankah segala yang Bapak punyai, yang segala yang Bapak miliki itu juga kepunyaan kita. Dia memberikannya kita karena kita adalah ahli warisnya. Teman-teman, kita perlu terus mengembangkan kepercayaan kita bahwa Allah kita, Allah yang menyediakan bagi kita. Dia sungguh-sungguh mengasihi kita tanpa syarat. Kemarahan-kemarahan kita membuat kita percaya bahwa wah, saya itu tidak menerima apa yang pantas untuk saya gitu ya. Dan akhirnya itu selalu membuat kita melihat orang lain, kok orang lain begini sih. Sehingga ada timbul kecemburuan dalam hati kita. Selalu seperti itu ya. Kita perlu teman-teman terus belajar percaya kepada kasih-Nya. Dan kemudian rasa syukur. Rasa syukur itu membuat kita dapat terus bersuka cita meskipun kondisinya sulit. Rasa syukur membutuhkan upaya atau kita perlu mengusahakannya. Misalnya ketika kita dikritik gitu ya, dikritik sama orang lain, wah lu kok kayak begini sih. Meski kita merasakan hati kita pahit, kita enggak merasa nyaman dikritik, tapi kita bisa memilih untuk kita punya sikap yang tetap manis, tetap menunjukkan kita orang yang mau bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, sebagai penutup, kisah anak yang hilang ini adalah cerita tentang seorang bapak yang pergi mencari engkau dan saya. Dia enggak berhenti. Bapak itu terus mencari engkau dan saya sampai dia menemukan engkau dan saya. Dia mendesak kita, dia memohon kepada kita untuk kita itu tidak menggantungkan emosi kita, hidup kita kepada kemarahan atau kepada ketidakpedulian kita yang kita pendam jauh-jauh di dalam hati kita. Tapi mari kita membiarkan diri kita dirangkul kembali oleh lengan Bapa itu yang membawa kita ke dalam satu persekutuan, ke dalam tempat di mana kita itu bisa menemukan hidup kita sepenuh-penuhnya. Menemukan hidup kita yang paling kita ingin-inginkan. Selamat kembali pulang kepada kita semua. Apakah engkau anak bungsu, apakah engkau anak sulung? Tangan Bapa selalu terbuka menyambut kita kembali. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami melihat di dalam perumpamaan yang Engkau katakan kepada orang-orang ini. Engkau memaparkan kepada kami hati-Mu, hati Bapa yang rindu kami semua pulang. Apapun kondisi kami, siapapun kami, apakah kami anak bungsu yang terhilang,
yang kami terpikat dengan hawa nafsu dunia ini, kami pergi menjauh dari Bapa. Atau kami anak sulung, kami yang senantiasa ada di rumah Tuhan, kami yang senantiasa berupaya taat, tetapi sesungguhnya di dalam hati kami melakukan itu semua dengan penuh beban. Itu semua menjadi sesuatu yang menyesakkan hati kami. Kami harus selalu tampil yang baik, kami harus selalu menjadi teladan, kami harus selalu berperilaku manis. Dan itu semua kami simpan, itu semua menimbulkan kemarahan-kemarahan di dalam hati kami yang kami tidak bisa nyatakan. Tuhan, terima kasih karena tangan-Mu hari ini terbuka kepada kami untuk menyambut kami kembali. Tolonglah kami, Roh Kudus, membiarkan diri kami ditemukan oleh Bapa, membiarkan diri kami dibawa, dirangkul pulang oleh Bapa, dan kami menikmati persekutuan yang erat dengan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.